Ini kan tahun pertama saya memimpin dan tahun pertama saya tinggal berkantor di Gedung Pakuan. Saya nyebutnya hari ini adalah Balai Pakuan. Tentunya balai ini atau gedung ini dibangun kemudian diisi oleh gubernur kan untuk melayani publik. Ada suasana formal, ada suasana informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Jumpa lagi bersama Wacana alias Ujang Parut. Semoga para sahabat di malam takbiran ini sehatkan selalu, dilimpahkan rezekinya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, malam ini saya berada di Komplek Gedung Pakuan atau rumah dinasnya Bapak Gubernur Jawa Barat, yang mana di malam ini, di malam takbiran sekarang ini akan dilaksanakan festival beduk, festival dulat. Dan nampak di depan kita ini ada kontestan dari Cimahi. Dan untuk selanjutnya ini ada mana nih? Disputida Jabar. Nampaknya untuk kontestan festival beduk ini diikuti oleh berapa kecamatan, ini berapa kabupaten ya. Jelas ini diikuti banyak sekali ya. Adalah 50 kontestan. Dan ini dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ini mah pesertanya mungkin dari
peringatan adalah Festival Dulang Istimewa 1446 Hijriah Provinsi Jawa Barat. Waktu dan tempat Minggu 30 Maret 2025 di halaman Gedung Pakuan mulai 19.30, insya Allah tuntas di 22.00 WIB. Peserta yang hadir, total peserta yang hadir 70 tim atau 280 orang peserta. Dengan kategori dari kabupaten kota 31 tim, terbagi menjadi kategori dewasa 17 tim, kategori pemuda 13 tim, dan juga perwakilan dari Desa Cilingga, Kabupaten Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sukacita menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 dalam keadaan cuaca yang sangat cerah. Cuaca cerah ini ada dua. Yang pertama, kecerahannya Allah yang menentukan, tetapi dari sisi aspek perjalanan ilmiahnya, karena dilakukan modifikasi cuaca, sehingga cuaca tidak turun hujannya di wilayah Bandung, tapi turun di atas lautan. Dan kita mengucapkan terima kasih pada BMKG yang hampir 1 bulan bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan modifikasi cuaca, dan alhamdulillah 90% berhasil. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kasdam 3 Siliwangi, Wakapolda Jabar, kemudian Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh pimpinan instansi vertikal, Kepala Kanwil Kemenag, Ketua Basnas, ini adalah guru saya waktu SMA, Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, para kepala perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Ini penting, Pak. Pada zaman Pak Wali Kota Bandung, saya hormati Pak Wakil Wali Kota Cimahi, saya tadi hadir, kemudian Wakil Bupati Bandung Barat, mudah-mudahan hadir. Nah, pada zaman saat serba susah, budaya silih anteran itu masuk dalam tradisi kehidupan masyarakat pada zaman itu, dan tidak ada orang yang merasa miskin. Orang yang diantar pasti diantaran pasti mulang, orang yang diantaran pasti mulang, dan orang merasa terhina kalau dia dianggap miskin. Di era sekarang, di mana pendidikan semakin baik, di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Dia protes manakala tidak kebagian paket bantuan sosial. Dia protes manakala tidak kebagian bantuan sembako. Dia protes manakala tidak mendapat hal-hal yang bersifat gratis. Padahal kalau kita melihat hari ini adalah syiar agama itu jauh lebih baik dibanding dulu. Pertanyaannya adalah, ternyata agama yang syiarnya sebegitu besar belum bisa membentuk karakter akhlak, karakter moralitas, karakter budi pekerti. Padahal agama mengajarkan orang untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kerangka dasar ini adalah menjadi kerangka keprihatinan kita. Kenapa menjadi kerangka keprihatinan kita? Karena tidak mungkin bangsa menjadi besar,
manakala rakyatnya memiliki mentalitas orang miskin. Iri kalau tidak diberi. Ini ada Pak Wakil Wali Kota Sukabumi. Ini penting. Karena iri ketika tidak diberi, maka jiwanya jiwa menta. Karena jiwanya jiwa menta, maka mentanya memiliki dua tahapan. Satu, menta dari api-api teboga, pura-pura sakit, pura-pura lapar, pura-pura compang-camping, pura-pura borok, pura-pura cacat. Maka lahirlah mental peminta-minta di setiap perempatan, di setiap sudut kota, bahkan sampai keliling ke kampung-kampung. Mentalitas itu masih ada. Sampai kiamat pun mental seperti itu kalau tidak segera dibenahi, maka mentalnya akan menular pada anaknya. Bapaknya pemalas, anaknya pemalas. Bapaknya pengemis, anaknya pengemis. Bapaknya pura-pura cacat, anaknya nanti pura-pura cacat. Mentalitas seperti ini harus segera dibenahi. Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh Bupati Wali Kota. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti, baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah, kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang, tapi mengorganisir diri, membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Mentalitas premanisme juga penyakit. Kenapa? Akan menular. Menular bagaimana? Akan menurunkan orang untuk mau bekerja. Kenapa? Daripada digawe macul, daripada digawe nganduk, daripada digawe narit, daripada jadi tukang kayu, daripada jadi tukang mikul, daripada jadi sopir, daripada jadi kenek, maka lebih baik kita berkumpul, berkerumun, datangin orang, gocap dapat, gocap dapat, gocap atau. Kalau lingkaran ini makin membesar, maka banyak orang yang ikut. Kalau semakin banyak yang ikut, maka nanti adalah orang yang produktif makin menurun. Kenapa? Untuk apa kerja keras? Mending nongkrong sambil minum sambil udut, nakutin orang dia dapat duit dalam setiap hari. Ini juga berbahaya. Kedua mental berbahaya ini apa? Saya sebagai orang Jawa Barat, kenapa konsisten untuk segera dibenahi? Kenapa? Karena ruang-ruang produksi di Jawa Barat, ruang engineer, ruang manager, ruang CEO, ruang direktur, ruang direksi, ruang kelompok ahli, ruang tukang tembok, ruang tukang kayu, nanti akan diisi oleh orang lain. Dalam jangka panjang kita akan jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini yang revolusi kebudayaan yang dilakukan. Maka festival bedug sesungguhnya itu mengingatkan, karena bedug itu alat pengingat, mengingatkan orang ketika subuh agar segera bangun. Artinya bahwa manusia Islam, umat Islam yang insan, yang ihsan, itu harus bangun pagi, kemudian harus jeda istirahat, dan setiap sore harus lekas kembali asar itu. Ketika maghrib maka dia harus lekap masuk rumah. Ketika isya maka dia harus menutup rangkaian perjalanannya, dan akhirnya memasuki fase masa istirahat, kemudian masa tidur. Siklus papat kalima pancer ini, empat yang kelima melahirkan ketunggalan dalam beribadah. Sesungguhnya siklus membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Maka proses puasa, saya katakan proses puasa yang sebenarnya adalah proses bagaimana kita menapaki diri agar mengalami kedekatan rasa antara pikiran dan hati. Maka orang Sunda mengatakan orang yang akan jucung tepi kananjung adalah orang nukuru cile kentel pejit. Artinya apa? Orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin melek matanya. Ini prinsip dasar.
Untuk itu beduk itu mengingatkan. Dia diingatkan orang. Tapi jangan sampai ada sebuah peristiwa yang membuat kita tertawa dan menggelikan. Ini yang harus dilakukan. Saya katakan, kalau saya disuruh memimpin hanya bikin jalan, hanya bikin jembatan, bikin irigasi, bangun rumah rakyat miskin, bangun sekolah, terlalu mudah bagi saya. Tetapi yang paling penting dari diri saya adalah merubah mentalitas rakyat Jawa Barat jadi dari pangedulan menjadi petarung. Itu yang saya gitu. Jadi saya hanya ingin itu saja, ingin merubah. Maka momentum 1 Syawal ini adalah momentum perubahan, menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya, itu. Dan ini harus dibangun dengan kita. Hari ini saya ucapkan terima kasih. Tuh, simbolnya adalah itu, namanya mahkota Binokasih. Simbol dari mahkotanya Raja Sunda. Ini ada kakak saya udah Herman, Raja Sunda. Raja Sunda di Tatar Sunda, Sri Baduga Maharaja zaman itu sudah mampu membuat mahkota atau lambang dari kerajaan, jadi seorang rajanya dalam bentuk simbol seperti ini yang dipakai di kepalanya, dan mudah-mudahan saya tidak salah, dengan bobot emas 20 kg. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya. Dan karena kaya raya maka Pajajaran termasuk yang pernah dijajah. Jadi karena daerah yang dijajah itu biasanya daerah kaya. Karena daerah miskin tidak akan pernah dijajah. Kenapa bisa dijajah? Karena terlalu berprasangka baik. Wening ati leah mana. Orang Sunda itu kelemahannya adalah selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kalau kita berkumpul dengan orang baik. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik, tetap kita harus punya praduga, harus punya prasangka, harus punya panca curiga. Itu yang harus. Jadi saya termasuk orang yang selalu ingin, walaupun hati harus bersih, tetapi harus waspada dan harus curiga terhadap siapapun. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih hari ini. Mudah-mudahan hari menjadi berkah. Tetangga-tetangga di Gedung Pakuan, saya alhamdulillah geus aya nepi meureun aya. Aya meureun aya. Aya kan? Dengan satu pesan pada siapapun nanti kalau memberi jangan suka dikumpulkan. Antar saja ke rumahnya agar yang diantar merasa terhormat dan yang mengantar pun merasa terhormat. Karena itu prinsip dasar hidup. Gitu. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ini kan tahun pertama saya memimpin dan tahun pertama saya tinggal berkantor di Gedung Pakuan. Saya nyebutnya hari ini adalah Balai Pakuan. Tentunya balai ini atau gedung ini dibangun kemudian diisi oleh gubernur kan untuk melayani publik. Ada suasana formal, ada suasana informal. Suasana formal itu kan dalam setiap hari kita pasti menerima tamu-tamu formal. Tetapi suasana informal ada hari-hari tertentu di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satunya malam takbiran ini. Malam takbiran adalah malam kegembiraan. Saya membuka ruang untuk warga bersama-sama takbiran daripada keliling-keliling di jalan menimbulkan kemacetan. Bahkan sering terjadi menjadi problem konflik antara yang adulah. Lebih baik di sini dinilai, dilombakan, mendapat hadiah, disiapkan makan. Dan saya lihat tadi masyarakat sangat antusias. Apakah depan kan jadi museum, Ya museum ya pasti pertama bercerita tentang sejarah pembangunan Gedung Pakuan itu sendiri. Yang kedua pasti menceritakan sejarah Kota Bandung. Yang ketiganya ya kita terbuka saja sejarah masuknya POC ke Jawa Barat dan kemudian POC melakukan pembangunan, membangun stasiun kereta api, membangun jalur kereta api. Itu kan harus dibaca pada waktu itu. Itu POC itu bisnisnya apa saja sih yang dikembangkan di Jawa Barat? Yang sudah tahu bisnisnya itu kan teh, karet. Nah, pertanyaannya adalah kok POC dari bisnis teh karet kok bisa ya bangun gedung, bangun kota? Kenapa sih kita dari teh karet malah tanahnya dikontrak-kontrakin gitu loh? Kan itu bagian mempelajari sejarah peradaban gitu loh. Kenapa kok kita kalah oleh VOC dalam melakukan pengelolaan perkebunan? Tapi kalau seluruh gedungnya atau gimana Pak? Maksudnya nggak cuma sebagian itu jadi museum? Oh enggak, yang sebelah aja. Ini sebelah ini akan jadi museum. Tetapi seluruh ini nanti tertata menjadi satu judul. Terbuka umum gitu? Terbuka. Di setiap hari kerja terbuka. Berarti Sabtu Minggu mah libur Pak? Iya, nanti kita lihat apakah harus libur atau tidak. Kalau saya sih, kalau untuk museumnya ya bisa dipersilahkan. Tapi bisa jadi hari kerja hari tertentu tidak. Misalnya hari kerjanya boleh deh, misalnya berkunjungnya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Pak, terkait yang lain Pak, terkait mudik Apa lokal, tuh? Pak, teman Kota Bandung Pak, Kenapa? selalu ada kemacetan, mungkin ada solusi. Ya pertama bahwa Kota Bandung itu kan nanti yang menjadi kemacetan itu menurut saya adalah ketika satu hari setelah Lebaran. Karena kan orang akan berkunjung ke Kota Bandung untuk berwisata. Kan pasti menimbulkan kemacetan. Saya sudah mengantisipasi ya. Pertama, itu nanti diupayakan sampah yang dilahirkan dari Lebaran ini bisa diselesaikan di setiap kelurahan. Nanti sudah tadi wali kotanya sudah diskusi dan Sekda sudah melakukan langkah, itu yang pertama. Yang kedua, mengantisipasi bagaimana sampah itu dibuang. Kita sudah antisipasi itu. Kemudian yang ketiganya adalah meningkatkan mutu layanan, kebersihan, keindahan di Kota Bandung. Dan itu menjadi konsen saya. Nanti mulai saya masuk kerja itu akan mulai konsen menata Kota Bandung. Dan ada tugas ya, saya diberikan tugas oleh wali kota Bandung. Ya nggak apa-apa, saya minta tugas. Saya diberikan tugas oleh wali kota Bandung dan saya meminta tugas sebenarnya. Itu jalur Pasteur sampai Gasibu sampai Gedung Sate itu tanggung jawab gubernur. Jadi itu tanggung jawab saya nanti. Nanti akan kita tata trotoarnya, akan kita tata lampu-lampunya, akan kita tata tamannya. Sehingga saya ada kerjaan lah kalau ke Bandung, minimal menata jalur dari Pasteur ke Gedung Sate. Ada kemungkinan dilebarin nggak Pak jalannya? Ya nanti kita lihat tingkat kebutuhannya seperti apa. Jadi nanti kalau di situ ada sampah, di situ kotor, tapi nanti ya belum kan sekarang, belum saya kerjakan. Itu nanti tanggung jawabnya gubernur. Jadi kalau kotor berarti gubernurnya nggak mampu ngurus. Itu bagian dari komitmen saya terhadap Kota Bandung. Berarti sejak keluar dari gerbang tol itu Sampai Gasibu sampai Gedung Sate. Pak, kan itu tanggung jawab, kan itu tuh kuning ya Pak, tengahnya berarti kan nasional. Udah koordinasi Pak sama Ya gampang lah. Sekarang itu kan koordinasi itu cukup WA ke menteri. Sekarang mudah kok. WA ke menteri, WA ke dirjen sangat mudah lah. Yang penting hari ini
kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, yang padahal kita bisa lihat kan koordinasi kolaborasi yang saya lakukan. Termasuk kan hari ini bisa terang seperti ini kan kolaborasi juga dengan BMKG. Kita melakukan modifikasi cuaca selama 4 hari berturut-turut kan, ya alhamdulillah hasilnya bisa dirasakan oleh kita semua. Pemantauan arus mudik selama Lebaran di Jawa Barat Pak, Yang gimana? sekarang jauh lebih baik. Jadi saya barusan ngobrol dengan Wakapolda menyampaikan bahwa Pak Gubernur terima kasih ya, mudik tahun sekarang jauh lebih tertib, lebih rapi, beberapa jalur bisa terantisipasi secara dini ya. Misalnya kayak jalur Cirebon, kemudian lewat Alteri di Subang, jalur Garut ya kan. Nanti pasca Lebaran kita lihat nih komitmen nggak tuh jalur Puncak dan jalur Cipanas. Langsung sidak kemarin Pak. Sidak kemarin Pak. Yang Apa tuh? Oh ya, Eger ya. Kalau saya gini, kan itu kalau dari sisi aspek normatifnya kan sudah ada izinnya. Saya lihat ya, walaupun bupatinya mengatakan, oh belum Pak katanya, karena saya belum lihat barcode-nya. Tapi saya lihat kertasnya ditempel. Tetapi izin dan tidak ada izin kan kita harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian. Karena gini, kalau sudah terjadi bencana, nggak akan bisa dibedakan mana yang ada izin dan mana yang tidak ada izin. Kan yang tidak ada izin belum tentu juga jaminan tidak ada bencana. Yang ada izin juga belum tentu jaminan tidak ada bencana. Kan bencana itu bisa terjadi kapan saja. Sehingga saya akan mengambil sikap ilmiah saja. Jadi nanti akan ada tim pakar yang akan mengevaluasi seluruh kegiatan pertambangan ilegal, seluruh kegiatan pengembangan wisata yang menggunakan daerah-daerah puncak atau perbukitan. Nah nanti biar mereka yang menyimpulkan, jangan saya. Sehingga kalau kemudian hasil kesimpulannya bahwa itu akan menimbulkan problem lingkungan, baik banjir, kemudian meningkatnya suhu udara, kemudian juga longsor, maka ya itu keputusannya keputusan pakar, dan pakar itu memberikan rekomendasi kepada dinas teknisnya. Dalam hal ini barangkali kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kondisi di lapangan gimana sih Pak? Hasil pemantauan kemarin Pak? Ya kalau menurut saya sih itu kan paling tinggi ya, kebun teh yang paling ujung. Ya, ya dan bangunan berbeton gitu loh. Artinya ada potensi kerawanan bencana. Pak kalau diratain lagi mau balikin lagi ke kebun teh atau Pak? Ya gini, kan sebenarnya kalau Eger itu kalau dari sisi personality perusahaannya kan bisa ngelola teh tuh, dan tehnya menghasilkan dan baik. Kan yang saya kritik Pak, kalau sudah bisa mengembangkan teh, kemudian hasilnya baik, kenapa sih harus ditambah bangunan beton? Saya kan gitu loh. Kenapa? Pertanyaan berikutnya juga, ini PTPN kalau Eger bisa mengelola perkebunan teh dan hasilnya bagus, kenapa PTPN tidak bisa? Kalau PTPN tidak bisa mengelola perkebunan teh, ya romak dong manajemennya. Ganti dengan orang-orang profesional yang memang ahli teh. Ini saya khawatir yang ngelola PTPN itu bukan ahli karet, bukan ahli kimia, bukan ahli teh. Kan berat juga. Ada pensegelan itu. Kenapa? Ada pembekuan pembangunan ya Pak kemarin. Oh ya kan ditutup dulu. Kan sudah, mereka kan saya sudah lihat kan tayangan saya meminta dihentikan dulu. Nanti tim harus bekerja. Biarkan nanti yang mempertanggungjawabkan aspek studinya adalah pakar gitu loh, bukan saya, bukan dinas teknis, karena nanti sudut pandangnya kepentingan kan. Nanti tidak objektif. Biarkan ahli yang menetapkan itu daerah rawan bencana atau tidak. Pak, 2 kali statement mengkonfrontir PTPN, kenapa sih Pak? 2 kali statement sebelumnya yang soal puncak juga kan sama Ya juga. karena menurut saya abai terhadap tugas fungsinya. Kan dia ditugaskan oleh negara untuk mengelola perkebunan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dioptimalkan perkebunannya? Kenapa disewakan tanahnya? Itu kan abai, kan judulnya kan berulang-ulang saya bilang PT Perkebunan Nusantara. Kan bukan PT Kontraktor Tanah Nusantara kan gitu. Kan orang harus kembali pada aspek dasarnya gitu. Pak, berarti penyegelan ini tuh bisa disimpulkan mau diserahkan juga ke pakar-pakar itu untuk diuji lagi gitu. Jadi batas waktunya belum bisa ditentukan ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat lah. Kan saya selalu cepat menangani.
Saya juga tidak mau membuat ketidakpastian kalangan dunia usaha. Kan semuanya harus pasti. Tetapi juga saya harus memberikan jaminan keyakinan pada warga bahwa ini tidak bermasalah. KPU bakal dihidupkan lagi tuh Pak, ininya moratoriumnya. Oh, saya akan konsisten. Ini persoalan pengembalian fungsi lahan itu akan menjadi konsistensi saya. Jadi bukan hanya di sini ya, Ciwidey, Pangalengan, KB semua. Saya nggak ada tawar-menawar untuk pengembalian fungsi-fungsi gunung, fungsi sungai, fungsi areal-areal hutan, karena itu fungsi yang pasti. Pak, sejelang libur wisata liburan lebaran Pak, Gimana? himbauan Pak lebaran Pak tempat wisata. Ya, pertama, seluruh penyelenggara kepariwisataan harus memiliki kesiapan dari mulai masuk, termasuk jaminan keamanan wisatawan. Pangandaran itu harus ada para petugas yang di pantai. Nanti kalau ada yang tenggelam, ada yang terbawa arus, harus dengan cepat kemudian melakukan pertolongan. Karena beberapa waktu yang lalu seorang anggota polisi Polsek meninggal ketika menolong anak SMP. Artinya kan petugas di lautnya nggak ada. Jangan hanya fokus menerima tiket uang yang masuk, tetapi juga harus memikirkan, menyiapkan orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan pencegahan sebuah peristiwa musibah. Tuh. Dan kemudian kedua, tidak boleh ada percaloan tiket, tidak boleh ada duplikasi parkir, tidak boleh ada pungutan parkir liar, tidak boleh ada pemandu wisata abal-abal yang orang tersesat dibawa lebih tersesat, tetapi harus bayar. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Saya akan monitor seluruh kegiatan-kegiatan ini dan saya ingin memastikan orang Jawa Barat itu punya sikap yang baik dan care terhadap kepariwisataan. Soal modifikasi cuaca Oke. dilakukan Pak. Modifikasi ya sampai Lebaran. Ya. Soal Oke. Kades Bogor Pak. Kades Bogor. Dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan ya, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Tidak apa? Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Ya melanggar hukum ya Pak? Ya melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu. rencana gimana? Ya itu yang akan nanti kan lagi rumuskan saya rumusannya. Nanti jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak mau ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Turun Pak. Pak Gubernur. Semuanya ini. Yang halo sini ya.